Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Fauzi Ladim. Dalam video ini, saya akan melakukan wawancara dengan narasumber untuk membahas seputar perjalanan dan strategi dalam membangun bisnis coffee shop, dengan harapan dapat memperoleh wawasan dan inspirasi langsung dari pengalaman beliau. Mari saja kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini saya sangat bersemangat karena kita akan berbincang langsung dengan seorang yang sangat inspiratif. Beliau adalah seorang profesional di dunia tambang, namun juga sukses membangun usaha coffee shop. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo, selamat sore Bapak Sandi. Apa kabar? Ya, selamat sore. Apa kabar? Salam sehat, selamat bagi kita semua. Amin. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami. Di sini kami sangat tertarik untuk mendengar kisah inspiratif Bapak sebagai pemilik coffee shop. Sebelum kita mulai, bisakah Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu kepada kami dan bisakah Bapak jelaskan sedikit profil usaha coffee shop yang Bapak bangun? Oke, baik. Terima kasih. Eh, dengan Mas Nadi ya, Nadif ya. Mas Nadif, gitu. Oke, Mas Nadif dan Mbak Suci. Oke, terima kasih. Perkenalan, nama saya Sandi Junedi. Saya dari Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, dan saya memiliki beberapa experience, yaitu bekerja di PT Kaltim Tumakol di pertambangan batu bara terbesar di dunia yang berada di Asia, yaitu di Kabupaten Kutai Timur. Nah, saya karir terakhir adalah manajer operasional dredging and reclamation di ibu kota negara, yaitu di Balikpapan, di Provinsi Kalimantan Timur. Dan sekarang saya menjadi konsultan dredging dan reclamation. Untuk yang di vertical team Akpol, experience saya terakhir di koordinator safety. Nah, setelah itu saya eh, resign dari vertical team Akpol, terus ilmu yang dari eh, tambang tersebut saya aplikasikan untuk meningkatkan profil saya untuk lebih bagus dan pengalaman-pengalaman saya bekerja di tambang selama 20 tahun saya kembangkan di perusahaan swasta. Nah, untuk yang di IKN itu saya bergabung di PT Cindara, Cindara Group untuk melakukan dredging dan reklamasi di pekerjaan di ibu kota negara. Mungkin profilnya seperti itu ya. Nanti Baik. silakan kita eh, tanya, banyak tanya, boleh silakan. Fokus ke coffee shopnya Pak. Kalau kita lihat sekarang, Oke. coffee shop itu semakin banyak dan mungkin sudah menjadi bagian gaya hidup banyak orang. Tapi saya penasaran sebenarnya apa yang menjadi motivasi awal Bapak untuk membuka coffee shop? Apakah ini berawal dari hobi, peluang bisnis, atau mungkin ada alasan yang lebih dalam lainnya? Oke, baik. Terima kasih, Mas Nadine ya. Jadi, kenapa saya membuka coffee shop itu yang pertanyaan yang mendasar ya. Jadi, saya membuka coffee shop itu tujuannya untuk mendapatkan eh, apa namanya keuntungan dari berwira swasta. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa kita berwira swasta? Wira swasta itu yang pertama, satu adalah menambah relasi pertemanan, yang kedua membuka pintu rezeki, yang ketiga memperdalam skill kita yang kita punyai. Jadi latar belakang kenapa saya buka coffee shop, eh, saya sudah bisa melihat peluang usaha di kopi ini cukup fantastis ya, atau cukup digemari. Jadi kalau kita bertanya siapa sih yang nggak suka kopi, dari kalangan anak-anak, remaja sampai dewasa bahkan orang tua itu menyukai kopi. Nah, tergantung dari sisi kita bagaimana mengemasnya dari produk tersebut, ya kan, dari pengemasannya, dari pelayanannya, dan dari servisnya itu seperti apa. Nah, kalau saya punya pengalaman itu kita terapkan di apa namanya 4R. Apa itu 4R? Yaitu adalah rapi, rawat, ramah, ringkas. Nah, itu silakan nanti dijabarkan rapi itu seperti apa, ya mungkin kerapian ya. Rawat itu seperti apa, ya kita melakukan perawatan pada maintenance peralatan-peralatan di alat kopi, mesin-mesin kopi itu. Nah, terus ramah itu tentu kita punya personality yang harus kita sampaikan ke pelanggan bahwasanya kita punya attitude atau
akhlak budi pekerti yang bagus, yaitu dengan rahmah. Ramah itu dari segi konsumennya kita harus komunikasi, terus friendly, terus kita ajak diskusi. Nah, ini tergantung dari kemampuan dan kepiawaian dari seorang apa namanya, seorang pemilik coffee shop tersebut. Nah, terus yang terakhir ringkas. Nah, ringkas itu bagaimana kita menempatkan peralatan itu sesuai dengan aerodinamis dari tubuh kita ya. Jadi tempat gelas di mana, tempat press di mana, tempat kopi di mana, tempat tangkir di mana, tempat bubuk di mana, kopi di mana itu bisa mungkin harus aerodinamis dan eh, tidak jauh. Itu artinya lingkupnya hanya seputaran coffee shop aja. Maksudnya itu penempatannya tidak jauh, tapi mudah dijangkau. Artinya itu ringkas tuh apa ya istilahnya itu enak aksesnya itu untuk melayani konsumen itu kita mau aksesnya kopi lebih cepat, akses gelas lebih cepat, peralatannya lebih cepat. Nah, mungkin seperti itu. Silakan ada pertanyaan lagi. Baik, kalau kita bandingkan, Pak, tentu dunia tambang dan dunia usaha itu kan suatu yang berbeda. Mungkin apakah ada nilai Oke, atau kepuasan tersendiri yang Bapak rasakan saat Bapak menjalankan usaha ini dibandingkan mungkin Bapak bekerja di tambang? oke, bagus. Itu terima kasih ya. Itu pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau pertanyaannya apakah dunia tambang itu menjanjikan daripada dunia kopi? Yes, dunia tambang itu memang pekerjaannya itu dinamis, cepat, dan tepat. Nah, di situ sudah ada sistem bahwasanya di kerjaan tambang itu eh, sistem dari A sampai Z itu sudah harus dijalankan, rule of play-nya itu dijalankan. Dan kita sudah punya schedule kapan kita bekerja, jam berapa kita kerja, kapan kita off, ya kan, kapan kita cuti, itu kan sudah diatur di dalam sistem di pertambangan. Nah, ketika seseorang itu ditambang itu dengan situasi kondisi ya, ini kita bicara situasi kondisi di tambang itu iklimnya itu panas, terus dituntut dengan ketepatan dan kecepatan, kedisiplinan tinggi, serta kompetensi tinggi, sehingga kita tuh terpacu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu dalam satu hari itu harus benar-benar selesai. Walaupun kita tidak bisa menyelesaikan, tapi kita harus menyelesaikan beberapa pekerjaan walaupun itu bukan pekerjaan kita. Itu dinamika pertambangan. Nah, kenapa saya buka kopi? Nah, kopi ini adalah untuk menyeimbangkan ketika saya kerja di tambang dan punya kopi. Jadi eh, kita tidak terfokus pada pekerjaan yang utama, tapi kita juga meningkatkan skill kita di pekerjaan kopi. Kenapa saya suka di kopi? Nah, ini karena di di pekerjaan kopi ini ya itu tadi kita banyak relasi, banyak menjalin hubungan di luar dari teman-teman yang ada di pertambangan batu bara. Nah, di pertambangan batu bara, satu grup itu paling banyak 50 orang. Tapi kalaupun kita memiliki jiwa wira swasta, entah punya atau belum punya, atau mau akan berwira swasta, tentu kita harus membalikkan mindset kita dari yang gaji bulanan menjadi gaji yang setiap hari kita dapatkan. Bagaimana itu tadi kita harus buka wira swasta, kita buka apa yang disukai oleh semua orang itu seperti apa, terus bagaimana caranya ya kita siapkan. Apakah nanti kalian ada jualan makanan, minuman itu monggo, terserah. Tapi nilai plusnya dari wira swasta itu kita bisa menghibur diri, pelepas stres, dan bisa mengembangkan keilmuan dalam meracik kopi yang bagus dan enak, serta kita belajar marketing ya, bagaimana kopi kita ini laris dan disukai. Nah, itu tantangan bagi seorang wira swastawan. Nah, saya senang di situ kenapa? Pertama, banyak teman. Yang kedua, banyak cuan. Nah, seperti itu. Sebenarnya pasti, Pak, setiap usaha itu pasti ada lika-liku di awal. Kemudian kalau boleh tahu, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat pertama kali mulai coffee shop ini dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Oke, ini pertanyaan juga bagus. Ini dalam sistem manajemen ada namanya itu 4P.
Jadi seorang manajerial atau seorang owner atau seorang direksi itu harus memiliki 4P di dalam membuka awal usaha. Kalau dia tidak punya sistem atau tidak punya program, itu bukan dikatakan orang wira swasta. Jadi kita seorang wira swasta itu harus terkonsep, terstruktur, terplanning, dan teraction. Jadi kebanyakan seorang wira swastawan itu banyak maunya saja, tapi actionnya nol. Atau banyak keinginan saja, oh saya mau buka warung singkong, saya mau buka warung minuman, saya mau buka warung makan, tapi hanya angan-angan saja. Itu kalau menurut saya itu tidak bagus. Jadi yang paling bagus kita tentukan dulu planningnya seperti apa, rencananya seperti apa, perencanaannya awal itu seperti apa. Itu harus kita tentukan konsep. Baru kita bicarakan resikonya. Jadi itu ada namanya manajemen risiko. Nah, itu kita harus masukkan di dalam eh, apa namanya sistem di penjualan kopi. Nah, sistem yang simpel bagi saya, ini saya share, yaitu adalah 4P. Nah, 4P ini harus dijalankan. Apa itu 4P? Yang pertama adalah people, yang kedua adalah part, yang ketiga adalah position, yang keempat adalah uh, uh, sorry, people, part, position, paper. Nah, jadi kalaupun Mas Nadine sudah paham dengan 4P tadi yang saya sebutkan, berarti ya alhamdulillah saya nggak bisa sebutkan lagi secara gamblang. Tapi kalau belum tahu nanti saya akan kasih tahu apa itu 4P. Mungkin bisa Bapak jelaskan apa itu 4P? Oke, baik. Saya akan jelaskan eh, apa itu 4P ya. Ini simple, tapi ini eh, kiat jitu untuk seorang memulai berwira swasta atau berdagang ya, atau bisnis. Oke, saya sebutkan atau saya jelaskan ya. 4P pertama adalah people. People itu siapa kepalanya atau siapa ownernya untuk menjalankan itu. Itu perlu garis bawahi. Terus yang kedua, harus kita punya struktur organisasi. Bagaimana cara membuat struktur organisasi? Tentukan siapa itu direksinya, siapa itu manajernya, siapa itu karyawannya. Kalau seandainya kita skalanya kecil, berarti cukup 3 orang saja cukup. Kalau skalanya menengah, berarti bisa 4 orang. Kalau skalanya lebih tinggi, ya tergantung kebutuhan tempat dan apa marketnya seperti apa. Tapi kalau kita berawal dari kecil dulu, cukup 2 saja cukup. Jadi owner atau direksi, yang kedua adalah employee atau pekerja. Itu yang 4P apa people masuk di kategori people ya. Terus yang kedua part. Nah, Anda menginginkan untuk buka coffee shop. Partnya itu apa saja sih? Nah, di situ kita ada meja, ada kursi, ada cup, ada gelas, ada mesin press, mesin kopi, ada termos. Nah, itu harus dijabarkan detail. Jadi kita harus menjabarkan peralatan apa sih yang kita punya. Nah, ya kan? Jadi itu people part position. Nah, position itu lokasinya di mana? Apakah di ring 1, ring 2, ring 3? Ring 1 jalan utama, ring 2 itu masuk gang, ring 3 itu di dalam gang yang agak kecil sempit tapi ya lumayan agak rame. Nah, itu perlu diketahui dalam menentukan manajemen risiko ya, position, waktu tempat kopi. Yang keempat adalah paper. Nah, paper kita harus kunci semua. Yang 3P tadi, position, people, part, kita harus kunci. Contoh, kita tadi sudah berhitung untuk apa namanya peralatan yang digunakan. Kita tulis, itu masuk dalam paper, ya kan? Nah, terus siapa orangnya, siapa organisasinya, masuk dalam paper. Nah, terus bagaimana keuangannya masuk dalam paper. Jadi 4P itu harus benar-benar dijalankan. Kalau nggak dijalankan, kita tanpa data, tanpa manajemen konsep, nah, tidak akan jadi. Ya, seperti itu, Mas Baik, Nadine. Pak. Terus selanjutnya adalah sekarang ini kita kan tahu banyak sedang tren banyak coffee shop yang sudah bermunculan dan persaingan juga cukup ketat. Dan menurut Bapak, apa yang membuat coffee shop Bapak itu tetap berbeda dan menarik di tengah banyaknya kompetitor? Apakah mungkin ada ciri khusus atau memang ada ciri khas yang memang ditonjolkan?
Ya, kalau bicara persaingan di mana-mana kita bisnis pasti ketemu persaingan. Tapi dalam kita bisnis harus memiliki konsep different atau berbeda dengan yang lain. Pertama, yang harus kita perhatikan adalah dari kemasan. Nah, kemasannya dari gelas itu sablonannya seperti apa? Dari cupnya kita lihat dari sablon seperti apa? Apakah single layer, dua layer, tiga layer? Nah, seperti itu. Terus ukuran gelas itu ada yang 200 cc, 500 cc, 600, 700. Nah, tapi kita jual kalau bisa ada ukuran gelas itu yang 500 cc, 600 dan 700. Bedanya di mana? Sebenarnya selisih cuma 100, tapi harga sama. Jadi itu yang membuat berbeda dari tempat lain. Kalau tempat lain itu jual di 500 cc, kita jual di 600 cc. Nah, tapi kita sudah dapat cuan. Itu sebenarnya perbedaan pada cutnya saja. Tapi nanti kita es batunya kita tambahin. Padahal isinya dari susu, dari formula apa kopi, apa namanya kopi krimnya itu sama dengan Sama. ukuran di 500 cc. Cuman gelasnya kita agak bedain. Sama dari sisi sablon itu yang dari sisi desainnya. Dari sisi kedua kembali lagi ke 4P lagi yaitu ke people. Nah, people-nya kita harus punya SOP. Apa itu SOP? Standar operating procedure. Eh, bagaimana menyapa orang, kita buat SOP-nya. Bagaimana cara membuat kopi enak, kita buat SOP-nya. Bagaimana kita pembelian, kita buat SOP-nya. Bagaimana kita accounting, kita buat SOP-nya. Dan ditandatangani oleh owner dan ditandatangani oleh pekerja. Jadi mereka itu tidak boleh lepas dari SOP. Kalaupun lepas dari SOP, berarti kan itu akan terjadi masalah. Nah, itu kita akan masuk lagi ke manajemen review. Tapi kalau selagi dia follow SOP, saya rasa kopi kita ini tetap stabil. Nah, seperti itu, Mas Nadia. Baik, Pak. Ini sudah sampai di penghujung acara. Ini pertanyaan terakhir dari saya sebenarnya. Jadi banyak anak muda dan saya juga ini ingin memulai bisnis, tapi masih ragu-ragu dan takut. Takutnya adalah gimana kalau nantinya gagal. Apa tips atau pesan dari Bapak untuk mereka untuk mulai bisnis, khususnya yang tertarik di bidang kuliner atau mungkin bisnis lainnya? Oke, ini bagus sekali ya. Pertanyaannya, bagaimana memulai bisnis tapi takut gagal? Nah, sebenarnya konsep orang bisnis itu adalah satu yang perlu digarisbawahi dan perlu dicatat adalah berani. Satu berani. Gagal, untung, rugi itu adalah nomor dua. Kita nggak berani dalam memulai bisnis itu bukan orang bisnis. Dan kita tidak berani memulai usaha itu bukan seorang usahawan. Kalau hanya beraninya di mulut tapi no action itu nol. Jadi yang perlu digarisbawahi, oke lah, eh, anak muda sekarang memang punya konsep. Ya, kalau kita pikir punya konsep, punya program, tapi no berani atau tidak berani. Kenapa tidak berani? Dia ya hanya memiliki angan-angan, tapi tidak langsung action. Jadi kalau kalau apa namanya kita dalam seorang bekerja di perusahaan itu ada namanya sistem lagi, namanya PDCA, Plan, Do, Check, Action. Nah, saya tadi kurang ya, saya tambahkan lagi tadi 4P ditambah PDCA. Planningnya seperti apa, D-nya doing seperti apa, check-nya seperti apa, action-nya seperti apa. Nah, kalau kaum muda atau Gen Z itu hanya bisa berpikir di area PDC, action-nya masih belum. Tapi kalau digabungkan, P, D, C, A is good. Saya yakin itu orang tuh bagus. Jangan pikir kita tuh rugi. Jadi seorang bisnismen jangan takut rugi. Takutlah kalau kita tidak bisa berbuat untuk diri kita. Dan jangan tergantung pada orang lain. Padahal kita sendiri mampu untuk melakukan action. Bagaimana caranya? Pertama adalah melakukan pelaku usaha adalah niat. Walaupun kita muslim ataupun agama Kristiani, kita harus niat dulu. Niat itu adalah bagian dari action. Kalau sudah niat, langsung lanjut ke action. Seperti itu, Mas Nadif. Baik, Pak. Jadi intinya harus berani ya, Pak. Berani mulai, eh, jangan takut untuk memulai gitu ya, Pak. Dan Yes, berani dalam mengambil risiko. yes. Baik, Pak.
Jadi sudah sampai sini. Terima kasih Bapak atas eh, Ya, waktunya dan terima kasih kembali telah berbagi kisah yang sangat inspiratif. Kita bisa ambil dari sini bahwa eh, kunci dari kesuksesan adalah kita mau berani dalam mengambil ya, resiko yang ada. Gitu. ya, Jadi ya, semoga cerita dari Bapak ini bisa memotivasi kita semua, khususnya juga anak muda untuk tidak takut dalam memulai usaha sendiri. ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Mbak Nadine. Silakan nanti dirangkum dari diskusi kita ini atau meeting kita ini. Jadi itu saya kasih intisari-intisari yang memang pengalaman dari pribadi saya sendiri dan saya lakukan sendiri berdasarkan kemampuan dan keuletan, kegigihan dan kesemangatan dari diri saya sendiri dan sekarang sudah terbukti dari eh, wira swasta itu atau kita jualan kopi itu kalau saya boleh jujur dan boleh menyampaikan keuntungannya lebih besar daripada kita gaji dapat gaji dari perusahaan poinnya gitu tapi kata kunci terakhir tetap semangat terus berkarya dan nanti kita akan dapat hasilnya yang maksimal jangan putus asa demikian dari Terima saya terima kasih Pak.